Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Nidik di channel Dr. Plan. Oke teman-teman, hari ini tanggal 18 Januari 2021 saya mendapat jadwal untuk vaksinasi COVID-19 hari ini. Kalau mau ditanya bagaimana perasaan saya mau divaksin, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, tapi lebih banyak positifnya tentu saja. Kenapa? Dengan adanya saya berturut berpartisipasi dalam vaksinasi ini, artinya saya sudah berusaha untuk turut serta dalam proses usaha pengendalian infeksi dari COVID-19 dan juga penyebaran infeksinya. Sehingga saat ini belum dilaporkan adanya laporan efek samping yang berbahaya terhadap orang yang sudah divaksinasi. Oke teman-teman, nanti saya akan berangkat sekitar jam 11. Sekarang ini baru jam 10. Jadi jam 11 nanti saya akan berangkat bersama teman saya ke rumah sakit tentara untuk divaksinasi COVID-19. See you soon. Ya teman-teman, sekarang saya sudah ada di rumah ya. Hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang apa itu vaksin, kemudian jenis-jenis vaksin seperti biasanya. Hari ini saya khususkan untuk menceritakan pengalaman saya hari ini tentang vaksinasi COVID-19. Oke, jadi untuk di Ambon sendiri vaksinasi dimulai pada tanggal 15 Januari 2021. Dan kebetulan untuk saya dapat jadwal untuk dapat hari ini 18 Januari 2021. Jadi para tenaga kesehatan yang sudah terdaftar, ya yang sudah didaftarkan atau sudah didata sebelumnya akan memperoleh semacam pesan atau SMS ya. SMS, kemudian kita diharuskan untuk registrasi ulang di situs Peduli Lindungi. Kemudian setelah kita registrasi akan pesan yang akan masuk yaitu pesan berupa etiket ya. Jadi mau vaksin aja pakai tiket. Jadi kode etiket itu akan kita pakai untuk mendaftar pada saat akan dilakukan vaksinasi. Jadi kode etiket muncul dengan jadwal tanggal di mana kita akan melakukan vaksin. Oke, setelah itu tadi pukul 11 saya berangkat ke tempat vaksin, tempat sesuai dengan jadwal saya, sesi pagi ya. Ya sebenarnya sesi siang sih. Ya, jam 11 siang ya. Saya berangkat, kemudian saya mendaftar dengan menggunakan kode etiket saya tadi. Setelah itu saya diarahkan untuk ke meja screening. Jadi sebelum kita vaksin, kita akan di screening dulu, kita akan ditanya-tanya dulu, kita akan diperiksa dulu sama dokter yang bertanggung jawab di situ. Jadi isi screeningnya itu berupa ada pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang harus kita isi, apakah kita memenuhi syarat atau tidak untuk melakukan vaksin. Dimana untuk memenuhi persyaratan untuk vaksin itu yang pertama yaitu tidak boleh terkena COVID, tidak pernah terdeteksi infeksi COVID ya. Jadi tidak pernah di swab kemudian positif seperti itu. Itu kemudian tidak punya penyakit komorbid seperti DM, hipertensi, penyakit autoimun, penyakit HIV ya yang berkaitan dengan imunitas, kemudian tidak punya riwayat alergi. Nah, untuk saya sendiri saya tidak punya semua riwayat itu dan saya memenuhi kriteria untuk bisa dilakukan vaksin. Setelah itu kita diberikan surat informed consent. Jadi informed consent itu surat persetujuan. Jadi persetujuan untuk tindakan. Kemudian kita tanda tangan dan setelah itu kita diarahkan untuk menuju ke ruang vaksin. Oke, jadi di ruang vaksin seperti imunisasi biasa ya, kita disuntik. Tadi saya disuntik di sini di daerah deltoid intramuskular. Intramuskular itu maksudnya di dalam otot ya. Jadi disuntik. Ya rasanya ya seperti disuntik. Oke, setelah itu kita diarahkan untuk istirahat dulu selama 30 menitnya. Jadi kita diarahkan untuk diobservasi selama 30 menit. Itu kita dilihat apakah ada gejala lain yang muncul atau tidak gitu. Setelah 30 menit kita kemudian dievaluasi lagi. Ditanya-tanya apakah ada gejala yang muncul atau apakah ada gejala sistemik, gejala lokal maupun gejala sistemik. Kalau saya pribadi merasa pada saat disuntik dan setelahnya itu daerah tangan tempat suntikan itu memang ringan sih, tapi rasanya seperti pegal. Jadi kayak rasa capek di bagian lengan atas ini. Sampai sekarang ya bekas suntiknya masih sakit sih. Tapi kalau saya sih nilainya ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu tidak termasuk gejala ringan ya. Kalau saya sih tidak masalah ya, karena selama tidak ada gejala sistemik, tidak ada alergi atau berarti itu kalau saya sih aman untuk Sinovac sendiri. Terus terang
belum dilakukan vaksinasi, ini saya lumayan lumayan tegang karena ya namanya vaksin baru, kemudian baru dikembangkan. Tapi setelah BPOM mengeluarkan surat kewenangan untuk darurat vaksin, saya merasa bahwa tidak apa-apa, saya vaksin ya, karena ini adalah bentuk partisipasi saya dalam pengendalian penyebaran dari virus corona ini. Jadi saya vaksin diniatkan untuk saya sendiri, untuk keluarga saya yang tidak bisa vaksin ya, kedua orang tua saya yang usianya sudah lewat dan juga mungkin punya comorbid, kemudian orang-orang di sekitar saya juga, dan juga untuk Indonesia. Jadi vaksinasi ini ya diniatkan untuk itu, supaya walaupun efektivitasnya tuh cuma 65,3%, tapi setidaknya lebih dari 50%. Makanya walaupun setelah kita sudah vaksin, kita tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan, karena kemungkinan kita akan terkena COVID itu masih ada. Nanti kita akan lihat perkembangan pada saat vaksin kedua. Jadi nanti setelah 14 hari vaksin kedua akan dilakukan kembali. Jadi vaksin pertama hari ini, berarti nanti saya vaksin sekitar tanggal 1 Februari. Tadi jadwalnya udah keluar ya. Kita nanti akan pantau selama 14 hari ini apakah ada gejala yang berarti atau tidak. Tapi setelah vaksin tadi sungguh gejalanya hanya itu perasaan pegal karena nyeri di daerah tempat suntik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini adalah testimoni jujur saya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Mungkin saya akan bahas ya tentang vaksin. Stay tune. Sampai jumpa lagi.